Bukan sesuatu yang mustahil. Jadi di sini termasuk menyebutkan sifat daripada salafus saleh. Mereka berusaha untuk menghilangkan hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara mereka dengan akhirat, sehingga mereka bisa betul-betul fokus untuk amal dan ibadah sebagai bekal untuk akhirat dan tidak fokus kepada urusan dunia. Dan hal itu ya memang menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul memiliki sifat zuhud daripada dunia. Karena siapapun yang di hatinya ada cinta kepada dunia, maka pasti tidak ada di dalam hati tersebut cinta kepada akhirat. Tidak ada di dalam hati tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhirat dan dunia ini suatu yang berselisih, kadaratain, seperti istri dengan madunya tidak akan pernah berdamai. Maka begitu juga akhirat dengan dunia. Bertambah cinta kepada dunia, maka bertambah jauh daripada cinta kepada akhirat. Dan mereka cinta kepada akhirat artinya tidak ada di hati mereka cinta kepada dunia. Dunia hanya di tangan mereka. Dunia tidak ada di hati mereka. Tidak masalah tangan memiliki dunia, tapi tidak ada kecintaan kepada dunia di dalam hatinya. Yang berbahaya kalau sudah hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga yang dipikirkan adalah dunia dan dunia. Yang diusahakan adalah dunia dan dunia. Yang dicari adalah dunia dan seterusnya. Dan kalau kehilangan sedikit pun daripada dunia akan susah, akan sedih. Ini orang yang cinta kepada dunia. Beda dengan orang yang cinta kepada akhirat. Hatinya cinta kepada akhirat. Karena hatinya sudah cinta kepada akhirat, fokusnya akhirat. Yang dicari adalah kebahagiaan akhirat dengan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kehilangan ibadah, amal yang mendekatkan diri kepada Allah, akan sedih. Ini perbedaan cinta kepada akhirat dan cinta kepada dunia. Tinggal kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa di hati kita ini ada cinta kepada akhirat atau sebaliknya ada tanda cinta kepada dunia? Apakah kita kalau terlambat sholat berjamaah kemudian kita sholatnya sendiri, apa sedih apa enggak di hati kita? Di saat kita tidak bisa bangun tahajud, apa sedih atau tidak? Di saat kita hari ini tidak baca Quran, apa ada kesedihan di dalam hati kita? Di saat kita tidak zikir kepada Allah, tidak membaca sholat kepada Nabi SAW di hari ini, apakah ada kesedihan, penyesalan? Kalau tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, berarti tidak ada cinta kepada akhirat. Kalau tidak ada cinta kepada akhirat, ya otomatis berarti yang ada di situ adalah cinta kepada dunia. Dan pasti kalau sudah seperti itu, yang menjadi sebab kesedihannya adalah kalau kehilangan hartanya, kalau kehilangan uangnya, kalau kehilangan keuntungan duniawinya, kalau punya muskilah dengan dunianya, akan sedih. Uang 100.000 aja hilang sudah dipikirin, dicari. Padahal dia tidak mengaji di hari ini, dia tidak pernah dipikirkan, dibayangkan, ya Allah nyesal. Nah ini tanda yang membedakan antara hati kita cinta kepada dunia apa cinta kepada akhirat. Bagaimana Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, beliau berkata kepada orang-orang di hadapannya, apakah ada di antara kalian yang jika bersalat kepada Nabi SAW mendengarkan jawaban langsung
daripada Nabi Muhammad SAW? Maka mereka menjawab, tidak ada. Maka beliau mengatakan, ubku ala qulubin mahjubatin anillah wa an Rasulillah SAW. Wallahi law ihtujibtu an Rasulillah SAW fi lailin aw nahar tarfat ain ma'adatu anni minal muslimin. Maka kalau begitu, sedihlah kalian, tangisilah hati kalian, karena hati kalian sudah terhijab, sudah terpisahkan dari Allah dan Rasulnya. Demi Allah, jika aku baik di malam hari atau di siang hari, ya sekejap mata aja hilang pandanganku, bayanganku, ingatanku kepada Rasul SAW, aku tidak anggap diriku sebagai orang Islam. Nah, selalu hatinya ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul SAW. Ini yang akhirat. Ya, orang tua pun juga demikian. Orang tua ada al-ab ukhrawi, ada al-ab dunyawi. Orang tua yang ukhrawi, yang pikirannya hanya memberikan kebahagiaan akhirat, yang diurus adalah urusan tentang akhirat. Akan ditanya ke anaknya, sudah sholat apa belum? Sholatnya benar apa belum? Sholatnya berjamaah apa tidak? Baca Quran tiap hari atau tidak? Baca rotib atau tidak? Tapi kalau ab ukhrawi, itu ab dunyawi, maka yang ditanyakan urusan dunianya. Uang yang kemarin habis apa enggak? Ya, kamu harus punya uang, harus kamu punya makanan, harus makan banyak, harus ya, bisnisnya lancar dan seterusnya. Yang dipikirin uang, yang dipikirin dunia. Ada ab ukhrawi wa ab dunyawi. Oleh karena itu orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang cerdas. Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu orang yang menghitung-hitung, menghisap-hisap dirinya, amalannya. Hari ini berapa banyak sudah baca Quran, hari ini berapa banyak baca sholawat, dihitung. Begitu juga kemaksiatannya. Ya Allah, ana maksiat hari ini, maksiat ini, ya Allah, sedih. Menghitung-hitung selalu. Peduli sebagaimana orang yang cinta kepada dunia. Mereka yang cinta dan gila kepada keuntungan dunia, ingin memperbanyak uangnya. Selalu yang dihitung apa? Hartanya. Tiap hari dihitung uangnya berapa, di bank ini berapa, ini dihitung uang. Begitu juga yang cinta kepada akhirat. Ya, wa amila lima ba'dal maut. Dan yang cerdas itu yang beramal untuk apa yang setelah kematian. Itu cerdas. Berarti yang tidak cerdas yang beramal untuk kehidupan dunia, tidak beramal untuk kehidupan akhirat. Nggak mikir, ya nanti kalau mati gimana, matinya. Bebas, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa dibatas-batasi. Mau beribadah sebanyak apapun silahkan, mau baca Quran sebanyak apapun silahkan, bersalawat kepada Nabi sebanyak apapun silahkan. Ya, keuntungan ukhrawi tidak dibatasi oleh Allah. Yang mau banyak mendapatkan keuntungan ukhrawi, fadal, dan dia beruntung, dia dapat banyak kebahagiaan di akhirat. Ya,
yang hanya ingin mendapatkan sedikit kebahagiaan, keuntungan ukhrawi, ya silahkan sedikit-sedikit aja beramal. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jika seseorang menginginkan keuntungan akhirat, ingin keuntungan akhirat, ingin surga, bahkan ingin surga firdaus, ingin berkumpul berjumpa dengan Nabi, nu'tihi, Allah akan berikan nazid lahu fi harsi, akan ditambah, bahkan ditambah lebih dari keinginannya. Kita ingin surga, ditambah lebih daripada surga. Kita ingin surganya begini-begini, kita hayal, nanti Allah memberikan sesuai dengan hayalan kita? Tidak. Apa yang diberikan? Lebih daripada itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Setiap kita cerita tentang kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, semua yang kita sebutkan daripada kenikmatan surga itu, sesungguhnya surga lebih nikmat, lebih indah daripada apa yang kita sebutkan, yang kita ceritakan. Apa yang kita dengar daripada sifat-sifat mengenai keindahan dan kenikmatan surga, semua yang kita dengar itu bukan sesungguhnya, tapi yang sesungguhnya lebih indah, lebih nikmat daripada itu. Bahkan apa yang dibayangkan oleh manusia daripada kenikmatan, kebahagiaan, keindahan surga, kita membayangkan begini-begini di hati, dengan membayangkan bebas orang membayangkan apapun daripada kenikmatan surga. Tapi sesungguhnya apa yang pun yang dibayangkan oleh manusia daripada keindahan surga, surga lebih indah daripada semua yang dibayangkan oleh manusia. Berarti bagaimana indahnya surga, bagaimana bahagianya dan nikmatnya surga, sehingga sampai-sampai tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Digambarkan seperti itu surga. Siapa yang menginginkan surga, nazid fi harsih, kami akan berikan, bahkan akan diberikan lebih daripada yang diminta, daripada yang diharapkan. Kita mengharapkan surga begini aja sudah luar biasa. Kalau diberikan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi Allah akan berikan lebih. Tapi wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan keuntungan dunia, Allah akan berikan. Bukan diberikan semua yang diinginkan, tapi hanya sebagian. Orang berangan-angan ingin punya harta sekian, punya uangnya sekian, rumahnya sekian. Allah tidak berikan semua keinginannya, tapi Allah berikan sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. Na'udzubillah. Kenapa? Karena yang diinginkan ketika di dunia hanya urusan dunia, hanya kenikmatan dunia, tidak menginginkan kenikmatan akhirat. Ya tergantung. Makanya dalam hadis dikatakan i'mal li akhiratika biqadri muqamika fiha. I'mal li dunyaka pertama biqadri muqamika fiha wa amal li akhiratik biqadri muqamika fiha. Beramallah untuk dunia sesuai dengan masa kamu hidup di dunia. Berapa lama manusia di dunia? Sebentar, singkat, tidak terasa. Tahu-tahu umur 15, tahu-tahu umur 20, tahu-tahu sudah 30 anak, tahu-tahu sudah 40. Banyak orang tidak sadar kalau umurnya sudah sekian. Ya Allah, anak sudah tua ya. Ya Allah, anak kira masih di bawah. Jarang orang yang sadar, oh ternyata anak masih muda, anak kira umur 40, ternyata anak masih 30. Jarang, yang sebaliknya banyak, nak terasa. Apalagi akhir zaman, ya'ti, ya, di akhir zaman, yang maknanya takunus sana kasyahar, takunus sana kasyahar, wasyahar kal usbu, wal usbu kal yawm, wal yawm kasa'ah. 1 tahun nantinya seakan-akan berjalan seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu berjalan seperti 1 hari, 1 hari berjalan seperti 1 jam. Tidak terasa Ramadan lewat, bahkan bukan Ramadan lewat, sekarang sudah Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah. Tidak terasa Maulid, tidak terasa Rajab lagi, tidak terasa Ramadan lagi. Cepat akhir zaman, cepat tua. Artinya apa? Bertambah berjalan waktu, bertambah kita dekat dengan kematian. Kita bukan tambah jauh, detik itu berjalan, tek, 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 terus mendekat kepada kematian, bukan tambah jauh. Kenapa kita kok tambah tua?
bertambah umurnya, yang berarti bertambah sedikit hidup kita di dunia, ya kan, berkurang kehidupan kita di dunia. Kok tambah cintanya kepada dunia, bukan cinta kepada akhirat? Seharusnya pakai akal aja orang yang hidup di dunia, nggak usah terlalu sibuk, terlalu ngotot mencari keuntungan dunia. Kenapa? Karena hanya singkat hidup di dunia. Kenapa ente mau? Orang mau pergi ke Jakarta naik bis, berhenti di terminal di Jawa Tengah, di Semarang berhenti, transit aja. Apa mau bikin rumah di situ? Apa mau tidur ketika transit? Enggak, hanya sebentar santai, paling ke warung makan sebentar, sholat, balik lagi ke bis. Kalau ada orang yang sempat di saat itu ke terminal mau bikin kemah, mau tidur, itu orang bodoh, ketinggalan. Kalau kita di dunia masih kita ngurus dunia, padahal singkat hidup kita di dunia, tidak ngurus dan tidak memikirkan akhirat, kita ini orang bodoh, kita ini orang bahlul. Makanya orang yang paling berakal